Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi dan salam untuk kita semua. Salam. Umat Tuhan, hari-hari ini kita sedang berbicara tentang atau memperingati dan juga kita menghayati pengorbanan Yesus Kristus. Di tahun 2024 ini saya mau bagikan hari ini 24 Maret menyongsong Good Friday, hari Jumat tanggal 29 Maret. Kita sedang akan berbicara tentang the gift of no condemnation atau hadiah, anugerah, pemberian tidak ada penghukuman. Nah, hadiah atau pemberian itu ada yang menerima gift parfum, ada yang menerima giftnya alat musik. Nah, hari ini giftnya namanya apa saudara? Tidak ada penghukuman. Itu hadiah yang luar biasa. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, umat Tuhan, dari kebenaran ini kita menemukan sebuah pemahaman bahwa Tuhan ingin umat manusia menerima anugerah bebas dari penghukuman. No one man, all men, semua manusia. Tuhan sangat menginginkan bahwa hadiah itu diterima agar manusia boleh bebas dari penghukuman. Karunia atau hadiah ini akan menjadikan hidup manusia berarti dan sukses. Kalau Anda menerima hadiah di ulang tahun Anda, ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran dan mungkin perayaan-perayaan lainnya, ya mungkin sebuah hadiah yang mungkin nilai rupiah mahal, oke. Nilai sejarah mungkin juga itu berarti. Tetapi hadiah, gift, pemberian yang Tuhan berikan manakala Dia menghadiahkan kepada umat manusia, hadiah itu menjadikan hidup kita ini dua hal, berarti dan sukses. Ini sangat dalam pengertian menyeluruh, berarti dan sukses. Di dalam Markus pasalnya yang ke-8 ayat 36, ini kehidupan yang tidak sukses, yang tidak berarti. Di situ dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Bapak Ibu, jangankan seluruh dunia. Kapling kita yang mungkin ukuran 40 kali 40 saja, kalau kita lihat di dalamnya, ada rumah, ada ini, ada itu. Wow, itu sudah berapa mahal saudara. Tapi sekarang Anda melihat, apabila atau apa guna, what is the matter? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Lalu selanjutnya dia bilang apa? Tetapi kehilangan. Dengan kata lain saudaraku, miliki seluruh dunia versus kehilangan nyawa. Dengan kata lain, pemberian yang Tuhan berikan bebas dari penghukuman itu sama dengan mendapatkan nyawa atau mendapatkan kehidupan. Ini hadiah yang luar biasa. Berarti kalau manusia tidak menerima the gift, hadiah yang Tuhan berikan manakala Dia mati untuk manusia, maka manusia itu boleh punya isi dunia. Ya. Tetapi nyawanya terhilang. Dia akan mengalami kerugian dan ketidakberartian hidup ini walaupun dia memiliki seluruh dunia. Coba kita membayangkan dengan logika yang
sehat. Betapa berarti dan berharganya the gift of no condemnation atau hadiah bebas dari penghukuman ini untuk kita. Hadiah ini, saudara yang kasih, yaitu bebas dari hukuman, akan menyelamatkan kita dari kehidupan yang penuh dengan stres, ketakutan, kegelisahan, bahkan sakit penyakit. Segala sesuatu yang terjadi dalam jiwa yang terhilang, walaupun memiliki segalanya tapi dia kehilangan jiwa atau nyawanya, maka itu akan berdampak langsung ke dalam emosional dan mental. Secara emosi dan mental akan memengaruhi tubuh fisik, dan itu akan membahayakan apabila tidak ditangani dengan baik. Dan penanganan secara medis saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang didatangkan karena kehilangan nyawa atau kehilangan jiwa. Artinya dia hidup dalam, tadi disebutkan di situ, tekanan, stres, ketakutan, kegelisahan, dan sakit penyakit lainnya. Karena itu dokter mulai menyadari bahwa saat ini semakin banyak orang yang menderita penyakit yang namanya psikosomatis. Coba katakan psikosomatis. Apa? Psikosomatis. Psikosomatis ini adalah sebuah kondisi medis di mana gejala fisik yang dialami seseorang disebabkan oleh faktor psikologis dan emosional. Tidak ada kaitan dengan dia tinggal di rumah yang bagus, makan yang 4 sehat, 5 sempurna, pakai pakaian yang bukan anti peluru, antivirus. Itu tidak ada kaitan. Tapi dia bisa menderita yang namanya penyakit menurut medis psikosomatis ini, saudara yang kasih, karena pengaruh psikologis dan emosional akibat dari dampak kehilangan nyawa. Sementara dia memiliki apa? Isi dunia. Coba Anda bisa bayangkan. Tuhan tidak sekedar memberikan kita hadiah hiburan. Amin, saudara. Bukan sekedar hadiah hiburan, penghibur karena kita sudah bekerja keras. No. Tuhan memberikan kepada kita hadiah yang isi dunia kalau dijual tidak bisa membelinya. Karena memang tidak menjual kecuali Tuhan give hadiah. Hadiah itu mahal karena tidak dijual, saudara. Dia memberikan secara sukarela. Nah, dampak penyakit psikomatis ini terdapat hubungan antara pikiran, emosi dan tubuh yang menyebabkan muncul gejala fisik. Meskipun tidak ada penyebab fisik yang jelas, karena makan dia sehat. Tidur anti nyamuk, anti peluru, antivirus, anti ngorok, semua dia pakai dan dialami. Misalnya penyakit yang terjadi karena psikosomatis. Saya percaya tidak ada di tempat kita mungkin. Tapi ya coba-coba saya tahu. Ya ini dia daftarnya. Sakit kepala. Sakit apa? Sakit kepala. Gangguan pencernaan. Selalu kencing terus, beol terus. Tiada tara, tiada jam. Sakit punggung, gangguan tidur, dipicu oleh stres, kecemasan, atau faktor emosi lainnya. Para kaum medis atau dokter menyadari bahwa sebagian besar pasien tidak menderita karena persoalan fisik, salah makan, salah tidur, salah minum. Karena jika mereka mengetahui cara menangani penderitaan emosional seperti ketakutan, stres, dan kekhawatiran dan sejenisnya, maka itu akan menolong mereka mendapatkan kesembuhan. Walaupun mereka tidak memiliki sepotong dari isi dunia atau mereka sangat memiliki
hal yang tidak berarti menurut orang lain. Tetapi mereka tahu bagaimana menangani penderitaan emosional seperti ketakutan, stres, dan lain-lain sebagainya. Dan saudaraku yang kekasih, kematian Kristus, penderitaan Kristus menyelesaikan penyakit psikosomatis ini. Umat Tuhan, menarik untuk kita ketahui bahwa kata penghukuman dalam bahasa Yunani itu artinya kalimat menghukum. Jadi stres misalnya, stres adalah kalimat yang apa saudara? Menghukum. Jadi orang bilang, weh, beta ini lagi stres. Itu dengan kata lain, beta sedang mengalami apa? Kutukan. Jadi jangan hobi stres, apalagi piara stres lalu bangga. Itu kita piara kutukan, saudara yang kasih. Katakan, no more stress, come on. No more stress. Jangan bangga dengan stres. Sekarang ini saudara gagas, apa-apa sedikit stres, apa-apa stres. Healing. Kesembuhan, pemulihan ya. Kerja 5 jam, kesembuhannya 7 jam, saudara gagas. Utang 2 jam, saudara gagas. Ya. Healing, pemulihan. Saudara gagas itu dia. Itu contoh akibat psikomatis yang membuat orang mengalami kutukan yang sangat modern, yang banyak semua orang. Bahkan saudara cucu saya Jipi bilang, beta stres, badan berkata, lu Kijana juga tahu stresnya. Tapi memang dia gatal badannya, karena ada alergi di sini. Bayangkan Kijana tahu stres, saudara gengas. Apalagi kita yang opa-opan, saudara gengas ya. Nah, jadi sakit dan penyakit adalah hukuman yang mengutuk. Tetapi sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, Alkitab berkata. Coba kita deklarasikan ini. Saya penerima anugerah pembebasan dari hukuman. Come on. Saya menerima hadiah pembebasan dari hukuman. I am receive the gift of no condemnation. Saudara, Anda mesti menerima. Kalau orang memberi, Anda tidak menerima, maka salah pada kita. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan kepada kita the gift of no condemnation. Tidak lagi ada penghukuman. Bukan berarti kita tidak pernah khawatir, kita tidak pernah stres, itu semua ada, tapi tidak menguasai kita. Haleluya. Stres ada waktunya. Amin saudara. Gelisah dan galau ada waktunya. Waktu makan jangan stres. Nanti daging babi dirasa tisu, saudara gengasi. Ya. Stres boleh datang. Tetapi stres tidak boleh menguasai kita. Haleluya. Galau, khawatir, rasa takut manusiawi. Tapi ingat, kita sudah menerima hadiah bebas dari rasa galau. Haleluya. Bebas dari rasa gelisah. No condemnation itu artinya bebas dari kutukan. Anakan dari kutukan adalah gelisah, takut, khawatir, susah tidur, dan lain-lain sebagainya. Ada yang tanya lagi, kalau mimpi buruk, saya kurang tahu. Tanya ahli mimpi saja, saudara kasih. Tapi hal-hal yang mengganggu fisik kita karena psikosomatis ini harus kita percaya kita sudah dibebaskan. Haleluya. Oke, deklarasi lagi sama-sama katakan. Saya penerima anugerah pembebasan dari penghukuman. 2, 3. Saya penerima hadiah pembebasan dari bebas penghukuman. Saudara yang kasih, kita mesti tahu. Kita mesti istilahnya itu self therapy. Tiap hari kita mesti terapi dengan memperkatakan bahwa saya penerima hadiah bebas dari hukuman. Kita lihat di cermin, waktu kita mandi, waktu kita... Saudara kan gak sih? Jangan izinkan perasaan mendikte kita. Kadang-kadang waktu kita bangun, ada jenuh sedikit di kantong kiri. Jangan sampai saya mau jantung. Nah, kita panggil jantung. Jangan sampai mau jadi ini. Saudara kayak gitu mahal. Ya. Saudara jangan sampai mau jantung. Saya mau ginjal, sebentar mau paru-paru. Oh saudara, itu barang mahal. Itu saudara enggak, jantung babi murah 50.000. Tapi kalau jantung manusia untuk bereskan itu saudara enggak, ratusan juta. Jadi saudara enggak, setiap hari self terapi. Katakan, saya penerima anugerah pembebasan. Come on. Saya menerima anugerah pembebasan. Saya menerima anugerah untuk menikmati hidup. Haleluya. Dengan kita lakukan self terapi, itu seperti Pancasila.
Kita sudah ingat. Kapan saja kita bisa sebutkan. Kenapa? Karena sudah terbiasa setiap Senin atau Senin mungkin ya. Tiap Senin kita self terapi manusia Indonesia dengan menyebutkan Pancasila. Nah, saudara kan kasih demikian caranya. Nah, sekarang apa artinya berada dalam Kristus Yesus? Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidaklah penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Siapakah yang memenuhi syarat untuk menerima karunia atau hadiah? Tidak ada penghukuman ini. Siapa? Yaitu mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita semua sudah menerima itu. Amin. Karena hari ini kita sudah berada dalam Kristus Yesus. Orang mungkin bertanya, apakah perbedaan antara berada dalam Kristus Yesus dan di dalam Yesus Kristus? Ada perbedaan. Memang ada perbedaan. Yesus adalah nama manusianya, namun Kristus adalah gelar resminya. Sebelum dia mati dan bangkit kembali, dia adalah Yesus Kristus. Oke? Namun setelah kebangkitannya, dia menjadi apa? Dia menjadi apa? Kristus Yesus. Kristus sekarang ditempatkan di depan Yesus karena mencerminkan apa saudara? Sifat kebangkitannya. Jadi dengan menerima kematian yang menganugerahkan kepada kita the gift, hadiah bebas dari penghukuman dan datang kepada kebangkitannya, melengkapi dan menyempurnakan apa yang dia kerjakan melalui kematiannya. Haleluya. Makanya bagi dia yang ada dalam Kristus Yesus. Oke? Dan Tuhan ingin kita mengetahui bahwa kita sekarang hidup di dalam Kristus yang telah bangkit. Haleluya. Karena itu kita bukan sekedar merayakan, tapi mengalaminya. Amin. Dia yang maha mulia yang berkata kepada kita, pergilah ke seluruh dunia. Apa yang kita lakukan ke seluruh dunia? Jadikan semua bangsa muda kupanggo. Haleluya. Jadi implikasi daripada kematian dan kebangkitan Kristus menghasilkan sebuah legasi. Kupanggo. Indonesia go. Gereja harus pergi. Ketika kita percaya kepada Kristus dan beriman kepadanya, Allah Bapa melihat kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak melihat kekurangan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat kekurangan kita, keterpurukan kita, Tuhan tidak melihat. Yang Tuhan lihat, dia yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang telah menerima hadiah pembebasan dari hukuman itu. Dia melihat kita dalam Kristus yang bangkit, yang duduk di sebelah kanannya. Semua tentang Yesus dan kita. Haleluya. Semua tentang siapa? Yesus dan yang Tuhan lihat, Yesus dan kita. Yaitu di dalam Yesus ada kita. Haleluya. Begitu Tuhan lihat ke dalam Yesus, dia temukan VLC, dia temukan Anda dan saya, haleluya. Dia temukan kita. Semua yang dia miliki adalah milik kita, haleluya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Wow, luar biasa. Coba kita lihat kata karena. Karena sama seperti Yesus, saudara jawab. Karena sama seperti Yesus, saya ada di dalam dunia. Wow, coba sama-sama saudara renungkan ini. Karena sama seperti Yesus, saya ada dalam dunia. Ini sebuah pewahyuan yang harus kita terima dengan urapan roh. Kenapa? Di situ dikatakan dalam bahasa Inggris bagus. Because as he is, so we are in this world. Jadi sama seperti Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang telah bangkit. Haleluya. Sama seperti apa saudara? Yesus as he is in this world,
we are. Seperti Yesus yang bangkit, kita ada. Nah, umat Tuhan, dapatkah Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dihukum? Tidak. Kenapa? Kita juga tidak bisa dihukum karena kita ada di dalam Dia. Jadi sekarang kita buka isi hadiah, oke? The gift of no condemnation, hadiah tidak ada lagi penghukuman. Isinya di dalam bilang apa? Saya tidak dapat dihukum. Haleluya. Isi hadiah itu namanya apa, saudara? Saya tidak dapat. Haleluya. Gak mungkin Yesus dihukum lagi. Dan karena tidak ada kemungkinan Yesus dihukum lagi, kita yang ada di dalam Dia juga tidak mungkin dihukum lagi. Haleluya. Ini harus menjadikan kita pemberani untuk percaya. Nah, seringkali saudara yang kasih, kita bertempur dengan pikiran, perasaan, dengan tuduhan. Itu yang membuat banyak orang merasa bahwa dia tidak menerima hadiah. Padahal kita sudah menerima hadiah itu. Tetapi diri kita atau terapi diri kita dengan memperkatakan bahwa kita ini penerima hadiah itu. Kita mesti terapi diri kita terus. Jangan sampai kita lupa. Seperti Yesus hidup, saya hidup. Coba sama-sama katakan 2, 3. Seperti hidup Yesus di dunia ini, saya hidup. Sekali lagi, seperti Yesus di dunia ini, saya hidup. 2, 3. Seperti Yesus di dunia ini, saya hidup. Jadi, Bapak Ibu, ini bukan nanti di sorga sana. Tapi kita mempercayai bahwa as Christ in this world. Seperti Kristus di dunia ini, saya hidup. Nah, ini bagian yang harus kita pahami benar-benar bahwa isi hadiah itu telah terbuka. Nah, persoalan yang dialami banyak orang percaya, yaitu mereka menerima hadiah itu, tapi mereka simpan hadiah itu. Mereka tidak mau tahu isi hadiahnya apa. Saudara yang kasih. Ada seseorang saudara yang dia menerima hadiah, dia tumpuk di situ, dia tumpuk di situ. Dan dia mencari sesuatu yang dia tidak pernah dapat. Satu hari dia iseng-iseng, di hari liburnya dia coba periksa hadiah-hadiah yang berapa tahun lalu dia dapat. Saudara tahu, salah satu isi hadiahnya sesuatu yang dia sedang cari bertahun-tahun. Saudara, agama tidak bisa memberikan kita hadiah itu, sekalipun kita Kristen, kecuali iman kita kepada Kristus. Buka hadiah, bilang kiri kanan, buka hadiah itu. Nah, hadiah itu isinya bilang apa? Saya tidak dapat dihukum lagi, haleluya. Seperti Yesus tidak bisa dihukum, saya tidak dapat dihukum. Katakan sama-sama. Seperti Yesus tidak bisa dihukum, saya juga tidak bisa dihukum. Haleluya. Ini prinsipnya. Ini teologianya Anda, ini doktrinnya harus diterima. Ini pengajaran Alkitab. Ya. Kemudian saudara yang kasih, ada sebuah perenungan lagi dalam kematian Kristus. The gift of no condemnation yaitu. Bukan melakukan yang benar, tetapi menjadi benar. Saudara baca selanjutnya. Bukan melakukan yang benar, tetapi menjadi. Nah, ini dia. Dari Roma 8 ayat 1 tadi timbul pernyataan ini. Kita ulangi di situ dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi VLC, bagi Anda dan saya yang ada dalam Kristus Yesus. Umat Tuhan, Roma 8 ayat 1 telah disalahpahami oleh banyak orang. Ada orang percaya berpikir bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus selama mereka melakukan apa yang benar. Selama saya kasih perpuluhan, saya berdoa, saya mengampuni, saya memaafkan, saya punya pujian penyembahan, saya hafal ayat, merenungkan firman, ikut komsel, doa puasa, segala macam, maka saya tidak lagi hidup dalam penghukuman. Itu pemahaman yang salah. Melakukan yang benar adalah tindakan dari luar.
bukan kita yang sesungguhnya. Ibarat singa berbulu domba, itu palsu. Pengajaran-pengajaran keagamaan dunia ini mengajarkan do good, doing good, lakukan yang baik, lakukan yang benar, doing right, lakukan yang benar, lakukan yang baik. Ibarat serigala berbulu domba. Dan usaha manusia untuk menjadi benar, usaha manusia tidak bisa menggantikan karya kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau usaha manusia bisa membenarkan dan menyelamatkannya, saya yakin Tuhan tidak perlu mati. Ada cara lain. Tapi karena manusia tidak bisa menyelesaikannya, maka Tuhan harus menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Apa artinya menjadi benar? Menjadi benar artinya ada satu proses menjadikan kita benar di dalam Kristus, yaitu kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadikan kita benar, bebas dari penghukuman. Menjadikan, to make us right, being made right, dijadikan benar. Coba katakan, saya dijadikan benar. Itu artinya ID kita, identitas kita ini dari dulu salah, betul ya saudara? Makanya jadikan apa? Benar. Karena kita adalah orang benar, seperti mangga, pasti menghasilkan apa saudara? Orang benar menghasilkan apa? Perbuatan yang benar. Ada mangga, mangga-manggaan, saudara kekasih, mangga tiruan, mangga palsu. Itu yang disebut tadi false deed, perbuatan manusia. Tapi sesungguhnya itu tidak dapat menyelamatkan dia. Oke? Jadi kita tidak dibenarkan karena melakukan yang benar. Kita dibenarkan karena menjadi, proses dijadikan di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Ada orang bilang, saya pendukung kebenaran. Saya bukan melakukan apa yang salah. Oke, tapi ingat, itu bukan kriteria dibenarkan atau diselamatkan. Pendukung dan pelaku hal yang baik dan benar, itu bukan kriteria saya diselamatkan. Kita dibenarkan dalam Kristuslah yang membawa keselamatan dalam diri kita. Makanya dikatakan bagi mereka, bagi dia yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang kasih, penting untuk kita pemahaman yang benar bahwa kita dijadikan benar. Karena kita telah dijadikan benar, maka kita harus mengoperasikan hal-hal yang memang siapa kita. Karena itu saudara yang kasih, kenapa orang perlu ada pembinaan, ada pertemuan, ada persekutuan, dia harus punya komunitas yang bisa berfellowship, interaksi dengan kebenaran-kebenaran yang dipahami. Di situ baru bisa membangun sebuah kehidupan. Tuhan tidak pernah membawa kita untuk bertumbuh dengan tidak tergantung satu dengan yang lain. Anggota-anggota badan kita, tubuh manusia, dia hanya bisa menjadi normal manakala dia ada dalam satu kesatuan. Demikian pula saudaraku yang kasih, berada dalam Kristus berarti berada dalam sebuah sistem komunitas orang percaya. Ini yang penting yang kita renungkan. Karena ketika kita berada di dalam komunitas itu, kita mulai ada self-interaction. Saya berinteraksi dengan hal-hal yang menjengkelkan saya, dengan hal yang membahagiakan saya, dengan hal yang cocok dengan pikiran saya, dengan hal yang tidak cocok dengan ide saya. Nah, disitulah terjadi proses di mana kita mulai menghasilkan. Karena kita ini sudah jadi orang benar, untuk keluar kebenaran yang dalam hati kita,
maka kita membutuhkan sebuah komunitas yang membantu kita. Karena itu saudara yang kasih, berterima kasihlah kepada orang yang membuat saudara jengkel. Karena mulai dialah kesabaran keluar. Yang mengerti bisa katakan amin. Nah itu dia. Kalau saudara bilang, ini manusia ini saya paling tidak suka dengan dia. Dengan kata lain, Anda menolak untuk diproses. Untuk mengeluarkan. Saya sudah orang benar. Cuma untuk menunjukkan kebenaran saya keluar, saya mesti ada dirangsang dari luar, saudara yang kasih. Dengan yang itu tadi, dengan apa tadi saudara? Dengan itu tadi. Pokoknya saya yakin bahwa kita semua punya pengalaman yang luar biasa. Oke. Oleh karena itu, satu-satunya alasan mengapa kita tidak dihukum adalah karena kita ada dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan. Saudara ada pertanyaan, tetap saja itu gambar. Saya ingat pertanyaan. Ada kasasi CD, saudara. Ditanyakan. Kenapa Yesus dihukum? Dia jawab, karena mencuri anak domba. Memang ini orang. Lalu ditanya lagi pendetanya, kenapa Ama bilang begitu? Kok itu di gambar adat? Saudara tanya kasih. Satu-satunya prasyarat untuk kita diselamatkan menjadi orang benar. Karena keberadaan kita di dalam Yesus. Haleluya. Jadi apa maksud demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Yesus? Jawabannya adalah karena itu. Dimanapun kita menemukan kata karena itu, coba saudara cari tahu nanti. Karena itu pasti ada sesuatu, betul kan? Karena itu. Nah, sekarang dia tulis tadi dalam pasal 8 ayat 1. Karena itu berarti terjadi apa? Pasal 7. Nah ini dia. Coba kita lihat Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku. Nah, pernahkah orang berpikir, saya ini sudah niat tidak mau marah, tapi begitu saya niat tidak mau marah, ini hari saya marah paling banyak. Yang mengerti bisa babatok saja. Nah, saya sudah niat tidak mau merokok, tapi hari ini 2 bungkus saya mainkan dalam waktu yang tidak biasa. Biasa 2 bungkus 1 minggu, tapi hari 1 jam sudah habis. Saudara lihat. Karena itu, maksudnya karena ada persoalan di Roma 7. Persoalannya apa? The law of sin, hukum dosa. The law of sin, hukum dosa ini berkata, saya niat mau mengampuni, tapi kebencian yang muncul. Saya niat mau senyum, tapi mulut bengkok yang terjadi. Saya niat mau lihat dia, tapi saya... Saudara kasih, ini pengalaman. Saya pun pernah alami banyak kali, mungkin lebih banyak dari saudara. Hanya saya tidak mengaku saja di sini, saudara kasih. Tapi jujur saudara kasih, saya sudah niat tidak mau lihat ini gambar porno. Tapi ini hari paling banyak lihat. Kenapa? Karena semakin manusia menyadari keberadaannya, bahwa dia berada di dalam sebuah kesalahan, dia akan terus melakukan kesalahan. Itu the law of sin atau hukum dosa tadi. Jadi Paulus menyebutkan hukum dosa memaksa manusia melakukan dosa. Jadi Roma 8 ayat 1 hanya berarti ketika kita telah melakukan kesalahan, karena pada saat itulah hadiah atau gift, tidak ada penghukuman itu terjadi dalam diri kita. Haleluya. Jadi mereka yang bisa menerima hadiah bebas dari penghukuman, yaitu mereka yang akui dia pembuat kesalahan. Ada yang pembuat kesalahan di sini? Saya orang pertama. Dan karena kita akui bahwa kita pembuat kesalahan, Tuhan bilang kamu layak menerimanya. Nah karena saya sudah menerima, maka saya tidak lagi menjadi salah. Karena saya sudah dibenarkan. Amin saudara. Saudara boleh paksa ayam masuk di dalam laut jadi ikan, gak bisa. Saudara guys, dia jadi ikan ayam. Nah, karena memang ID-nya ayam. Karena kita adalah orang benar, perasaan apapun yang membuat kita rasa berdosa,
itu tidak lagi merubah status saudara. Tidak ada yang bilang amin. Ingat, pengaruh hukum dosa itu membuat kita tidak bisa keluar. Tapi dengar, dalam Kristus kita sudah bebas. Haleluya. Jangan biarkan perasaan kita menggoda kita. Saya kalau bertengkar dengan saya biasa saja. Saya Tuhan seorang pun. Saya berdoa dengan enjoy saja. Nah kalau orang jangan, wih ini satu baru bertengkar habis berdoa. Kok Tuhan bilang saya orang benar? Nah, saya sadar saya berdosa. Nah jadi sekarang bagaimana? Kamu mau saya buang diri bangkit kembali baru saya hidup lagi? Kan tidak mungkin. Kan? Tapi peras hukum dosa itu dia mau kita menyiksa diri dulu. Pukul-pukul di kepala, di tembok, subera semua rasa sakit baru. Tuhan saya sadar saya ini orang berdosa. Kenapa? Sakit kepala. Atau kepala sakit. Nah itu dua. No way. Coba saya lihat tangan saya bilang begini. Kamu boleh melakukan kesalahan tapi kamu sesungguhnya benar. Coba katakan demikian. Tapi sesungguhnya kamu benar. Itu dong. Kita karena the law of sin, hukum dosa itu ada dalam diri kita. Hukum pembenaran juga ada dalam diri kita. Saya akan kasih contoh nanti. Oke? Kita lihat. Nah, Roma 8 ditulis untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah di Roma 7. Haleluya. Roma 8 menyelesaikan persoalan di mana? Kita semua memenuhi syarat untuk menerima karunia bebas dari penghukuman karena kita gagal mentaati 10 perintah dengan sempurna. Haleluya. Tuhan berkata di dalam Kristus, aku tidak menyalahkan kamu. Haleluya. Sekarang jangan lagi menyalahkan diri. Haleluya. Coba sekali lihat tangan saudara begini. Tuhan sudah benarkan kamu, kamu jangan kasih salah saya lagi. Seringkali perasaan kita ini yang membuat kita rasa bersalah. Sehingga ketika mau berdoa, kita rasa Tuhan tidak terima. Maka tidak dengan sungguh-sungguh. Nah karena dengan tidak sungguh-sungguh berdoa, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Saya mau cerita satu, teman saya, waktu kita sekolah Alkitab. Ini paling tukang minum mabuk. Minta maaf, kadang-kadang ada sekolah Alkitab itu keluar di tempat-tempat yang tidak baik. Tapi saudara tahu, kalau dia berdoa, Tuhan jawab luar biasa. Dan waktu dia berdoa, semua jengkel. Tetapi waktu jawaban datang, semua orang minta. Teman kita namanya Diki, dia paling sayang. Fani masih kecil waktu itu. Dia kalau dapat uang pasti beli baju untuk Fani. Dia, saya yakin Tuhan merubah dia. Tapi sebagaimana dia bilang, saya ini salah. Saya tidak niat mau bikin haru biru. Tapi saya sudah begitu. Tapi dia waktu dia tahu bahwa Tuhan mengampuni dia, dia berdoa tuh. Sampai orang, kalau dia berdoa kita buka mata. Ini orang pemunafik, ini orang pemunafik. Nah kita jadi hakim tapi Tuhan dari surga bilang, saya menjawab. Nah, saudara mau bikin apa? Ini real, saya cerita dalam sekolah Alkitab. Nah kadang-kadang saudara kekasih kita merasa alim, paling kudus, padahal itu hanya perasaan. Kita bukan merasa alim, kita memang orang alim saudara kekasih. Ya, kita ini bukan merasa saleh, tapi orang saleh. Kita orang benar, oke? Nah, Tuhan ada di pihak saudara. Yang percaya bisa katakan amin? Jadi kita bisa menjalani gaya hidup benar karena Tuhan berpihak kepada kita. Haleluya. Saya sudah menerima hadiah bebas dari penghukuman. Amin. Nah, kekuatan untuk melakukan hal ini datang ketika kita menerima karunia tidak adanya penghukuman. Orang yang menjalani gaya hidup tidak bermoral tidak mempercayai kebenaran ini. Siapa bisa hidup kudus? Nggak mungkin. Karena memang dia menjalani hidup yang tidak bermoral. Tapi bagi Anda yang percaya, kita bisa dapat menjalaninya. Karena itu sebuah hadiah yang ada kuasa untuk merubah kita. Jadi mereka belum benar atau mereka belum menerima anugerah itu. Makanya kenapa kita perlu kupanggo pergi untuk mewartakan ini.
Karena ada banyak orang sudah menjadi percaya, tanda kutip, sudah ke gereja, tapi mereka sendiri belum merasa bebas. Terhukum bertahun-tahun. Dan itu banyak di antara kita, bukan? Banyak di antara mereka yang sudah menyalahkan diri sendiri. Dan berkata, saya sudah ditakdirkan untuk menjadi pendosa. Saya pernah ada di beberapa anggota DPR, saya pimpin doa kampanye waktu itu. Ketika itu, ini berdoa kamu, salah satu anggota DPR, maaf, saya ini pendosa. Jadi saudara lihat, apapun status kita, perasaan rasa berdosa itu tidak bisa dikalahkan dengan status, kecuali percaya kuasa kebangkitan. Nah, tahukah kita bahwa Tuhan tidak mengatakan bahwa tidak ada penghukuman berdasarkan keinginan dan hayalan perasaan kita. Dia bilang, dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi, Tuhan tidak bilang begini, sudahlah anak-anak lupakan itu sudah. Seperti kadang-kadang kita orang tua anak-anak bertengkar, sudahlah lupakan. Padahal mereka lagi simpan hati, nanti 2 tahun lagi muncul lagi pertengkaran itu. Sudah. Dengar, Tuhan tidak sekedar melupakan dosa kita, tapi Dia menghilangkan dosa kita. Bukan lupa, tapi menghilangkan. Menghapus. Yang percaya bisa katakan amin sekali lagi, haleluya. Umat Tuhan, jika Tuhan dikatakan Tuhan yang adil dan benar, keadilan kebenarannya adalah menghukum dosa. Betul ya saudara? Amen? Ya. Itulah sebabnya di dalam keadilan Dia harus menghukum dosa. Nanti Jumat Agung kita akan bahas itu. Itulah sebabnya Dia mengutus Yesus untuk menanggung hukuman bagi kita. Saudara yang kasih, semua pengacara mengetahui bahwa hukum bahaya ganda. Itu artinya apa? Yaitu kejahatan yang sama tidak dapat dihukum 2 kali. Saudara lihat, kejahatan yang sama tidak dapat dihukum 2 kali. Perhatikan, Yesus mati untuk dosa saya dan saudara. Yang percaya bisa katakan amin? Makanya Dia dihukum. Karena Yesus telah menjalani hukuman bagi saya, maka ingat, tidak ada satu dosa dihukum 2 kali. Ketika kita berada di dalam Yesus, kita dinyatakan free, haleluya. Karena Yesus telah menanggung dosa saya dan saudara. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa kita bebas. Karena Yesus telah menanggung dosa itu. Ini luar biasa. Dosa-dosa kita tidak dapat dihukum dalam tubuh pengganti kita. Dan kemudian di dalam hidup di dalam kita sendiri. Gak mungkin. Bagaimana Yesus dihukum sementara Yesus ada dalam diri kita? Tidak bisa. Selesai di kayu salib. Dan ketika kita berada dalam Yesus, kita berada dalam kemerdekaan sepenuhnya. Haleluya. Umat Tuhan, itu berarti kita dibenarkan bebas total dari hukuman dosa karena Kristus yang telah menanggung bagi kita. Haleluya. Nah, muncul lagi pengertian begini, Dia telah membebaskan kita dari hukum dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, Roma 8 ayat 2 berkata begini. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Ya. Jadi persoalan di Roma pasal 7 adalah hukum apa? Dosa dan hukum maut. The law of sin and death. Sekarang dalam Kristus, in Christ Jesus, we are free from condemnation. Dalam Kristus kita bebas dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Saudara tidak kasih perpuluhan, Anda tidak akan dihukum. Cuman Anda tidak mengalami berkat waktu memberi persepuluhan. Sekarang saya tanya, kalau saya tidak kasih perpuluhan 1 juta, kira-kira Tuhan miskin? Tidak.
Nah, kalau lu sangka seperti lu karena kutuk, itu pengajaran tempo dulu. Sekarang kita memberi karena Kristus lebih dahulu memberi yang kita. Jadi kalau orang tidak memberikan persepuluhan, Tuhan tidak kutuk dia. Dia tidak mengalami berkat. Karena setiap kebenaran yang Anda lakukan, selalu ada berkat di sana. Kalau Tuhan masih mengutuk kita karena sebuah pelanggaran kita, berarti Yesus menebus kita tidak sempurna. Haleluya, amen. Nah, saudara yang kasih, saya berani bicara ini karena ini kebenaran. Karena saya percaya bahwa ketika kebenaran dibuka, kebenaran itu akan memerdekakan. Amen. Jangan lu om begitu nanti jemaat tidak kasih perpuluhan, lu miskin. No. Karena saya dipanggil untuk mewartakan kebenaran. Amen. Kalau Anda tidak mengampuni, Tuhan sudah mengampuni Anda. Cuman tidak mau mengampuni itu, saya hanya kasih tahu saja. Kalau nanti dapat kanker, dapat tumor, jangan marah. Karena akibat dari simpan hati jengkel dan marah, paling tidak mahkumat. Kalau lihat itu sapi muncul, itu orang muncul. Yang mengerti bisa katakan amin. Nah itu dia. Jadi saudara lihat, segala sesuatu berdasarkan Roma 8 ayat yang kedua, segala sesuatu dan semua orang di bumi ini tunduk kepada hukum gravitasi. Melepaskan sesuatu. Coba, Prabowo yang lepas, kira-kira jatuh? Oh tidak, dia pemenang pemilu. No. Hansip yang lepas, sama. Dia law of God. Semua orang, siapapun dia. Hukum dosa dan maut pun sama. Mau pendeta maupun penjahat, sama-sama ada godaan. Ada yang bilang, ini pendeta ini pasti kudus. Siapa yang bilang, sudah gitu. Hukum gravitasi itu berlaku, kakak. Jadi saudara jangan lihat, oh ini orang baju putih, dia kudus, belum tentu. Hukum gravitasi itu mempengaruhi apa saja yang lepas. Hukum dosa dan maut selama manusia itu hidup masih dipengaruhi total. Namun, coba katakan namun. Nah, hukum ini yang dilanggar setiap hari di seluruh dunia, yaitu pelanggaran penerbangan. Saudara lihat, begitu kapal take off, pelanggaran hukum gravitasi terjadi. Kenapa kapal terbang tidak jatuh? Dia melanggar hukum gravitasi di atas, tapi tidak jatuh. Malah semakin naik, tiba-tiba saudara sampai di Bali. Karena dia menerapkan hukum yang lain. Kenapa kita bisa hidup kudus dan benar di tengah-tengah dunia yang berdosa? Karena hukum roh memerdekakan kita. Amen. Jadi orang bilang, sebentar roh, sedikit bahasa roh. Itu dengan kata lain, dia mau buang diri ke neraka. Karena yang membuat kita terbang, naik, pindah ke alam lain, karena hukum roh memerdekakan kita. Bebas di dalam Kristus, itu ayat 1. Untuk melakukan pembebasan terus menerus, ayat 2. Terapkan hukum apa? Law of Spirit, hukum roh. Coba katakan, hukum roh. Nah, hukum roh inilah yang kita terapkan. Jadi kalau kita terapkan hukum roh, hukum dosa dan maut yang ada di HP kita masing-masing, yang seringkali kita tidak undang, orang yang badannya tidak pakai pakaian muncul, kita bilang, barang apa nih saya tidak suka. Saudara delete. Tapi kalau begitu kita dikuasai oleh hukum dosa dan maut, itu barang diam-diam kita picari, saudara kan. Bikin download, dan saudara kan kasih. Saya pernah konseling, saudara kan kasih. Di satu tempat. Dia bilang, kakak, perpuluhan saya tidak kasih. Tapi saya nikmati pornografi lewat TikTok nih, 60 juta habis. Perpuluhan tidak kasih tapi bayar TikTok berapa? Saya juga tidak habis pikir, kok bisa begitu? Ya memang bisa begitu, kenapa? Jatuh. Hukum gravitasi, hukum dosa. Yang membuat orang tak berdaya.
Tapi dengar, ada hukum lain. Haleluya. Hukum namanya apa? Hukum roh. Umat Tuhan. Lalu bagaimana dengan hukum-hukum ini dikeluarkan? Roma 2 tadi berkata, sebab, coba keluarkan kata-kata ini, perhatikan. Roma 8 ayat 2 mulai dengan kata sebab, for. Sebab artinya ada kaitannya dengan ayat sebelumnya Roma 1. Jadi hukum roh kehidupan dilepaskan ketika Anda menerima karunia. Tidak ada penghukuman di dalam diri Anda lagi. Haleluya. Kehidupan itu beroperasi otomatis. Haleluya. Katakan saya bebas otomatis. Come on. Seperti jatuh otomatis. Berbuat dosa otomatis. Mengampuni otomatis. Haleluya. Nah ada pertanyaan. Kakak kalau begitu saya bisa operasi dua-dua hukum ini? Tidak bisa. Kalau kamu mau. Tapi kalau kamu mau dua-dua silakan. Surga yang masuk, neraka yang masuk. Begitu masuk neraka, sudah tutup pintu neraka, sampai bisa keluar lagi. Sudah terjerat. Kan ada yang begitu. Kakak beta ini hanya main-main sah kakak. Hanya ikut-ikut kawan. Tahu-tahu beta suka ada ini ada utang 200 juta. Betul toh? Ini nyata di dalam gereja. Bilang kiri kanan, jangan main-main dengan hukum dosa. Saya tanya saudara, kalau Tuhan main-main dengan hukum dosa, kira-kira kalau Tuhan sengaja saja, kira-kira Tuhan kasih kita bebas total? Tidak. Tuhan misalnya kalau masih manusia, betul. Lu nih kalau jengkel 7 turunan sanbera jadi biasa apa-apa. Tuhan mau kita bebas total. Katakan amin. Saya pernah ikut dengan Ibu Mel, saya juga pernah ikut sendiri. Kesaksian banyak. Ada satu kesaksian almarhum Bapak Roni Sodak. Sujak. Itu dia keluar rumah tuh ganteng sekali. Maksudnya keluar rumah tuh tinggalkan istrinya maksudnya. Ganteng, perfect, darah normal. Dia masuk rumah tuh pincang-pincang. Tapi istrinya berdoa, melayani. Dia istrinya bertobat juga melayani. Istrinya terapkan hukum roh. Hukum apa? Bukan hukum listip, hukum roh. Mengampuni mereka. Tahu itu Tuhan rumah sampai 2 orang melayani Tuhan. Sekarang gereja mereka anak-anak melayani lagi. Amin saudara. Amin. Itu kesaksiannya tidak masuk akal. Tapi hukum roh seperti ini. Ya. Tapi saudara lihat. Ketika kapal terbang naik, saudara sambil dengar lagu. Waktu hukum roh bekerja dalam diri kita, kamu. Tuhan, kok ini orang beta bisa mengampuni dia. Kok ini suami beta bisa cinta dia. Ini anak sunakal beta bisa. Dia bikin beta kepala sakit. Tapi sekarang ini kepala sakit hilang karena saya percaya. Tuhan begitu besar mengasihi dia. Itu karena hukum roh. Lalu dia bilang, kakak, kalau hukum roh itu bisa bebaskan saya dari maut. Kira-kira rokok terlalu kecil. Ambil dan kasih mati saja. Amin saudara. Saudara yakin roh bisa membuat saudara bebas dari ketagihan HP? Cucu saya bilang, kok pop juga bermain HP sama dengan beta? Lu tahu saya. Lu tahu. Kok itu main-main terus? Ini biar baik ini khotbah. Dia bilang, beta juga ada belajar ya. Bilang kiri kanan, Tuhan yang tahu lu pun keadaan. Tapi memang betul, kita kalau terlalu lama di mata saya, kalau terlalu lama ini misalnya ini mata berair. Lalu kita minta mujizat Tuhan bilang mujizatnya adalah lu berhenti HP. Atau pakai kaca yang bisa membuat netralis. Dengar. Coba pegang tangan saudara sebelum kita katakan, saya percaya, saya menerima anugerah pembebasan. Karena saya mengizinkan roh kehidupan beroperasi dalam diri saya. Katakan amin. Umat Tuhan, ketika kita menerima karunia tidak ada lagi penghukuman. Tuhan sudah melepaskan kita untuk mengatasi dosa. Haleluya.
untuk mengatasi kematian dan mengatasi keterpurukan emosional. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, saudara mengucap syukur. Terima kasih buat roh kehidupan, hukum roh kehidupan. The law of the spirit of life is already in the side of your life. Hukum roh kehidupan sudah ada dan beroperasi dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bergeraklah terus. Dan kami tidak izinkan hukum dosa dan maut itu bekerja dalam kami. Walaupun hukum dosa dan maut itu ada, tapi kami izinkan roh kehidupan itu bekerja dalam kami. Haleluya. Dan yang percaya katakan amin.